Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film Korea dengan judul Old Boy tahun 2023. Singkatnya, film ini mengisahkan seorang pria yang diculik tanpa alasan yang jelas. Tidak tanggung-tanggung, dirinya dikurung selama 15 tahun lamanya. Dan setelah dirinya terbebas dari kurungan, dia berencana untuk membalaskan dendam ke orang yang telah menculiknya. Namun di akhir film, ada plot twist yang sangat santuy dan membuat kalian tercengang. Yuklah, daripada kalian penasaran, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film dibuka dengan adegan seorang pria yang berusaha untuk menolong seseorang yang ingin mengakhiri hidupnya. Pria tersebut bernama Dae-soo. Namun sebelum kita lanjut, scene dibawa mundur pada tahun 1988. Pria di scene awal, Dae-soo, ditangkap polisi karena berantem di tempat umum dalam keadaan mabuk. Dae-soo meminta untuk dibebaskan karena ingin merayakan ulang tahun putrinya. Namun polisi menolak karena Dae-soo tidak bisa mengontrol dirinya yang sedang mabuk parah. Beberapa saat kemudian, datang teman Dae-soo bernama Jo-wan yang berusaha untuk membebaskan dirinya. Alhasil, Dae-soo terbebas dan dia menuju ke telepon umum untuk menelpon putrinya dan menyuruh agar menunggu dirinya akan tiba di rumah. Namun masih di area itu, tiba-tiba Dae-soo menghilang yang ternyata diculik oleh orang misterius dan hanya meninggalkan hadiah ulang tahun yang akan diberikan putrinya. 축하한데. 대수야! Dan ternyata Dae-soo mendapati dirinya berada di sebuah kamar yang tertutup yang dirancang agar Dae-soo tidak bisa keluar dari tempat itu. Dae-soo yang bingung, dia tidak mengetahui siapa dalang penculikan dan apa motif dirinya diculik. Walaupun dikurung, Dae-soo selalu diberikan makan melalui lubang pintu oleh para penjaga. Tidak hanya itu, setelah beberapa bulan berlalu, selama itu para penjaga secara teratur memotong rambut Dae-soo yang sudah panjang, mengganti pakaian, dan membersihkan kamarnya. Satu-satunya cara agar Dae-soo mengetahui dunia luar, dia difasilitasi TV di kamarnya. Suatu hari, Dae-soo melihat sebuah berita yang ternyata istrinya dikabarkan tewas terbunuh. Namun siapa sangka karena ada sidik jari dan bercak darah Dae-soo di TKP, malah Dae-soo lah yang dituduh menjadi tersangka atas kematian istrinya tersebut. Loh ya mau gimana ngebunuh, orang dia aja dikurung kan? Ya karena hal itu, emosinya tidak bisa terbendung dan Dae-soo menjadi berhalusinasi. Singkat cerita, setelah berbulan-bulan dan bertahun-tahun berlalu, pikiran dan mental Dae-soo kini terganggu. Dia mencoba untuk bunuh diri berkali-kali, namun usahanya digagalkan oleh para penjaga yang menyelamatkannya. Karena frustasi dengan situasi ini, Dae-soo membuat sebuah diari dan menuliskan nama-nama orang yang dianggapnya sebagai dalang dari penculikannya itu. Dae-soo juga berlatih bertarung agar suatu saat bisa membalas dendam ke para penculik tersebut. 내 옥중 일기이자 이소영이 청부했을까 아니면 강창석. Singkatnya, setelah 6 tahun berlalu, ia juga melubangi tembok hanya menggunakan sebuah sumpit. Dia mengeluarkan batu-batu dari tembok hingga pada tahun 2003, dia berhasil mengulurkan tangan dan merasakan tetesan air hujan di luar sana. Dae-soo mulai mengatur rencana untuk melarikan diri dan kemudian menutupi lubang itu dengan ranjang tidurnya. Namun beberapa saat kemudian, dirinya pingsan akibat gas bius yang setiap malam keluar dari sudut ruangan. Kemudian saat tersadar, ada seorang wanita yang menghipnotisnya. 종소리가 들리면
Dan tiba-tiba Daesu keluar dari sebuah koper, lalu mendapati dirinya kini sudah berada di luar ruangan menggunakan pakaian rapi dan jam tangan. Setelah beradaptasi dengan cahaya luar, dia melihat buku diari miliknya ada di dalam koper. Daesu melihat sekeliling dan melihat ada seorang pria yang sepertinya ingin terjun bunuh diri. Karena baru pertama kalinya lagi Daesu melihat orang lain, kemudian Daesu meraih tangan pria itu dan menempelkan ke wajahnya. Saat Daesu menikmati kebebasannya, pria itu bertanya kepada Daesu, "Meskipun aku tidak lebih baik dari binatang, bukankah aku berhak untuk hidup?" Tanya pria itu. Daesu pun hanya tersenyum sambil mengulangi pertanyaan pria tersebut. Saat pria itu akan terjun bunuh diri, Daesu menahan pria itu sambil menarik dasinya. Daesu menyuruh agar mendengarkan ceritanya terlebih dahulu sebelum dia bunuh diri. Akan tetapi, setelah Daesu bercerita, Daesu malah berjalan pergi meninggalkannya dan tidak lupa membawa buku diari miliknya. Di dalam sebuah lift, Daesu tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang membuat Daesu harus menahan birahi karena baru pertama kalinya lagi bertemu dengan wanita setelah 15 tahun dikurung. Kemudian saat Daesu sudah di luar dan tiba-tiba pria sebelumnya yang di atas tetap bunuh diri. Atas latihannya bertahun-tahun, kini Daesu merealisasikannya kepada sekelompok anak muda yang ia temui di sudut kota. Daesu menghajar habis-habisan kelompok anak muda tersebut. Lalu di saat Daesu sedang duduk di depan restoran, tiba-tiba ada seorang pria tua yang memberikan handphone dan sebuah dompet yang berisikan banyak uang. Karena perut keroncongan, akhirnya Daesu masuk ke dalam restoran sushi. Lalu dia melihat seorang chef wanita bernama Mido. Di pertemuan awal ini, sepertinya Daesu mengenali Mido. Begitupun sebaliknya. Akan tetapi, Daesu tidak menghiraukan. Dia lalu memesan sebuah masakan mentah, yaitu gurita hidup. Tanpa basa-basi, Daesu memakan gurita tersebut dan tiba-tiba dirinya pingsan entah alasannya apa. 전 별종인가 봐요. Kemudian saat tersadar, Daesu mendapati dirinya berada di kamarnya Mido. Ternyata Mido membawanya ke sini dan merawatnya. Tanpa sepengetahuan Daesu, Mido secara lancang telah membaca semua isi diari miliknya Daesu. Ketika Mido berada di kamar mandi, tiba-tiba birahi Daesu muncul dan ingin meluapkannya. Akan tetapi, Mido yang baru saja kenal dengan Daesu, dia jelas menolak. Setelah itu, ternyata Mido mulai tertarik dengan Daesu. Mido meminta maaf dan mengatakan jika suatu hari kita pasti akan mantap-mantap kalau kita sudah siap melakukannya. Mido yang sudah mengetahui latar belakang Daesu, kini Mido membantu untuk mencari putri Daesu yang telah hilang. Mereka menanyakan ke tetangga Daesu dahulu yang ternyata putri Daesu telah pindah dan diadopsi oleh keluarga asal Swedia. Mengetahui bahwa putrinya aman, setidaknya kini misi baru Daesu yaitu mencari tahu siapa dalang dari penculikannya. Kemudian Daesu mendatangi restoran untuk mencicipi makanan yang dijadikan tempat pengiriman makanan saat dia dikurung. 맞아요? 아직 쉽지도 않았다. Setelah banyak restoran dia kunjungi, akhirnya dia mencicipi pangsit yang rasanya sama percis ketika dia dikurung selama 15 tahun. Setelah itu, Daesu mengejar kurir makanan dari restoran yang sama untuk mengetahui kemana dia akan mengantarkan makanan itu. Dan ternyata tempat itu adalah penjara tempat Daesu dikurung. Daesu pun tanpa ampun mengeksekusi kepala penjara yang bernama Pak Cheol. 보안이 생명이거든. 한 개씩 뽑힐 때마다 Daesu menanyakan siapa dalang dari penjara ini. Awalnya Pak Cheol tidak mau menjawab. Namun karena Daesu mencabut giginya sebanyak 15 kali, akhirnya dia pun menjelaskan bahwa penjara ini didirikan oleh orang kaya yang akan membayar tinggi
agar orang yang dibenci dikurung di sini. Tidak hanya itu, Pak Cheol juga memberikan Dae-soo rekaman dengan seseorang yang menginginkan Dae-soo dikurung di tempat ini. Setelah itu, saat Dae-soo ingin keluar, dia pun bersusah payah melawan semua para preman di tempat ini. Namun pada akhirnya, Dae-soo berhasil melumpuhkan semuanya. Dengan luka di sekujur tubuhnya, Dae-soo akhirnya berjalan pergi di luar. Namun seketika dirinya terjatuh tepat di hadapan pejalan kaki. Akan tetapi, pejalan kaki itu sepertinya mengenali Dae-soo. Dia mengetahui nama sekaligus alamat tinggal Dae-soo dan menyuruh supir taksi untuk mengantarkannya. Sesampainya di kamar, Dae-soo diobati oleh Mido. Kemudian, Dae-soo mendengarkan rekaman yang telah dia ambil di penjara. Dan di sini dia menemukan fakta dari dalang yang mengurung dia selama 15 tahun. Alasannya yaitu Dae-soo terlalu banyak bicara. Kemudian Dae-soo mengunjungi warnet tempat temannya bekerja, yang tak lain ia adalah Jo-wan, teman Dae-soo saat di scene awal. Di sini Jo-wan kembali membantu Dae-soo untuk memecahkan permasalahannya. Setelah Dae-soo bercerita mengenai semuanya, kemudian mereka mencoba meretas internet menggunakan akun Mido. Dan tidak sengaja ada pesan singkat dari seseorang dengan username Evergreen yang mengatakan bahwa kasus pembunuhan istri Dae-soo telah ditutup. Hal ini membuat Dae-soo menganggap bahwa Mido bekerja sama dengan orang itu. Saat itu juga Jo-wan menelpon Dae-soo dan memberitahu bahwa dia berhasil melacak alamat Evergreen, yang ternyata alamatnya itu berada di seberang apartemen Mido saat ini. Dae-soo dengan emosi yang membara, dia langsung menuju ke seberang dan sesampainya di sana ada dua orang pria. Pria yang tinggi mengungkapkan bahwa dia adalah Evergreen yang telah mengurung Dae-soo selama 15 tahun. Akan tetapi, Evergreen membuat semacam permainan. Dia memberikan waktu 5 hari kepada Dae-soo untuk bisa mengungkapkan motif dan alasan mengapa dirinya mengurung Dae-soo selama 15 tahun. Dae-soo yang kini mengetahui bahwa dalang penculikannya itu ada di hadapannya, dia mencoba untuk menyerangnya. Akan tetapi, dia ditahan oleh pengawal Evergreen. Evergreen menggertak Dae-soo dan menceritakan bahwa dia memiliki jantung yang lemah dan telah dimodifikasi menjadi sebuah remote, yang sewaktu-waktu jika remote itu dipencet, maka dirinya akan tewas. Hal itu dikatakan Evergreen yang tak lain merupakan ancaman untuk Dae-soo. Apabila Evergreen terbunuh, maka Dae-soo tidak pernah mengetahui alasan dia dikurung selama ini. Di akhir pertemuan, Evergreen mengatakan jika selama 5 hari Dae-soo berhasil mengetahui alasan dia dikurung, maka Evergreen akan bunuh diri. Namun sebaliknya, dia mengancam jika Dae-soo tidak berhasil, maka semua wanita yang dicintai Dae-soo akan dibunuh oleh Evergreen. Saat Evergreen ingin pergi meninggalkannya, dia mengatakan bahwa dia sudah lama tidak berjumpa dengannya. Saat setelah Evergreen pergi, secara bersamaan, teriakan Mido terdengar dari kamarnya. Dae-soo bergegas menuju ke sana dan benar saja, Mido telah ditawan dan akan diperkaos oleh sekelompok preman penjara. Dengan gigi palsu barunya, Pak Cheol, dia pun ingin membalaskan dendam kepada Dae-soo yang telah merontokkan ke-15 giginya itu. Akan tetapi, Evergreen tiba-tiba menelpon dan membuat sebuah tawaran dengan Pak Cheol, yang dimana Evergreen menebus Dae-soo dan Mido dengan sekoper uang agar mereka berdua bisa tetap hidup. Saat Pak Cheol dan kelompoknya akan pergi, Dae-soo mengatakan bahwa dia akan membalas dendamnya dengan memotong tangan Pak Cheol karena telah melakukan tindakan bejat kepada Mido. Setelah itu, Dae-soo mengajak Mido untuk pindah tempat tinggal agar keberadaan mereka tidak diketahui. Singkat cerita, dengan beriringnya waktu, Dae-soo dan Mido sudah saling jatuh cinta dan mereka mulai melakukan adegan mantap-mantap. Setelah melakukan itu, mereka yang kelelahan akhirnya tertidur. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada gas bius yang kemudian Evergreen masuk ke dalam.
Usut punya usut, ternyata Evergreen memberikan sebuah kado yang ternyata kado itu ialah tangannya Pak Cheol. Sudah cukup jelas bahwa Evergreen melakukan ini karena pada sebelumnya Dae-soo menginginkan tangannya Pak Cheol dan juga menunjukkan bahwa sejauh mana mereka menghindar maka akan tetap diketahui olehnya. Kemudian Dae-soo bersama Mi-do menuju ke toko elektronik yang dimana mereka tersadar bahwa selama ini mereka telah diintai. Dan benar saja alat pelacak itu berada di alas sepatunya Dae-soo. Kemudian mereka bersama Jo-wan mencari tahu lebih dalam lagi mengenai Evergreen. Dan fakta terungkap yang mereka temukan di internet, Evergreen merupakan nama sekolah SMA yang dimana Dae-soo dan Jo-wan merupakan alumni sekolah itu. Tanpa membuang waktu, akhirnya Dae-soo ditemani Mi-do menuju ke sekolah tersebut. Dae-soo meminta buku alumni angkatan 79 kepada penjaga perpus dan seketika fakta terungkap kembali. Evergreen ini ialah adik kelas Dae-soo pada saat bersekolah dulu. Dia bernama Lee Wo-jin. Di buku itu juga Dae-soo menemukan nama murid yang dicoret, ia adalah Lee So-ah. Sambil berkomunikasi dengan Jo-wan, lantas Dae-soo memberitahukan hal ini. Jo-wan pun menjelaskan bahwa murid Lee So-ah merupakan teman kelasnya dulu yang tewas bunuh diri di sebuah danau, yang pada saat itu Dae-soo telah pindah sekolah. Hal ini membuat Dae-soo bingung dan makin penasaran, siapakah sosok Lee So-ah yang sebenarnya. Jo-wan pun kembali menjelaskan bahwa Lee So-ah merupakan siswi urakan dan dianggap satu sekolah sebagai cewek murahan karena suka mantap-mantap dengan siswa lain. Tanpa diduga, percakapan mereka didengar oleh Lee Wo-jin yang ternyata dirinya berada di tempat yang sama dengan Jo-wan. Tanpa basa-basi, Lee Wo-jin menghabisi Jo-wan sampai meninggoy. Kemudian, Lee Wo-jin mengambil alih telepon dan mengatakan kepada Dae-soo bahwa Lee So-ah atau kakaknya Lee Wo-jin bukanlah seorang pelacur. Sedikit demi sedikit, kini sudah mulai terungkap yang dimana Lee Wo-jin dan Lee So-ah merupakan kakak beradik. Lanjut, kemudian Dae-soo bersama Mi-do mendatangi Pak Cheol untuk meminta bantuan kepadanya. Dae-soo menganggap bahwa Pak Cheol memiliki dendam kepada Lee Wo-jin setelah tangannya yang dipotong. Tidak hanya itu, Dae-soo menitipkan Mi-do agar dirinya bisa leluasa membalaskan dendamnya kepada Lee Wo-jin. Singkat cerita, Dae-soo mendatangi seorang wanita yang merupakan teman kelasnya dulu. Dan di sini, Dae-soo dibuat teringat akan masa lalunya. Usut punya usut, Lee So-ah merupakan seorang wanita yang disukai Dae-soo. Singkatnya, Dae-soo bersama Lee So-ah sedang ngobrol santuy di lapangan. Namun seketika, Lee So-ah dengan terburu-buru, dia berlari entah alasannya apa. Dae-soo terus mengikuti Lee So-ah sampai ke lantai sekolah. Dan ternyata Dae-soo mempergoki Lee So-ah sedang bermantap-mantap dengan seorang pria. Coba kalian tebak siapa pria ini? Ya benar saja, ternyata itu adalah Lee Wo-jin yang merupakan adik kandungnya Lee So-ah. Kemudian, Dae-soo menceritakan apa yang telah ia lihat kepada Jo-wan sebelum Dae-soo pindah sekolah. Dae-soo meminta Jo-wan agar tidak memberitahukan ke siapa-siapa tentang hal itu. Akan tetapi, Jo-wan comel dan gosip itu tersebar ke seluruh isi sekolah. Kemudian, dirasa sudah mengetahui alasan Dae-soo dikurung selama ini, akhirnya Dae-soo meminta izin kepada Mi-do untuk membalaskan dendamnya kepada Lee Wo-jin. Sesampainya di tempat Lee Wo-jin, dengan emosi, Dae-soo langsung saja menghabisi para penjaga Lee Wo-jin. 물어. Dae-soo menagih janji Lee Wo-jin yang mengatakan apabila Dae-soo sudah mengetahui alasan Lee Wo-jin mengurung Dae-soo, maka Lee Wo-jin akan bunuh diri. Dengan santuinya, Lee Wo-jin menjawab bahwa bukan itulah alasannya. Di sini, Dae-soo semakin bingung. Jika bukan itu alasannya, terus apa? Lee Wo-jin pun menjelaskan bahwa Dae-soo tidak pernah mengingat masa lalunya karena Lee Wo-jin telah menghipnotisnya selama dia dikurung. Tidak hanya itu, Lee Wo-jin juga menghipnotis Mi-do agar mereka bisa saling jatuh cinta. Setelah itu, Lee Wo-jin memberikan kotak hadiah berwarna ungu, yang mana kotak itu menurut Lee Wo-jin adalah penjelasan dari semuanya. Seketika, Dae-soo membuka kotak hadiah itu. Dan setelah dibuka,
di situ ada foto istri beserta anaknya Daesu. Dan ketika lembaran terakhir, ternyata di sini terungkap bahwa anak Daesu yang dikabarkan telah diadopsi oleh orang lain itu adalah berita bohong. Yang ternyata Mido adalah anak kandungnya Daesu. Jika kalian masih bingung, oke, gua akan ngejelasin lagi. Singkatnya, ketika Daesu diculik saat itu, anaknya Daesu berusia 4 tahun. Anaknya Daesu bukan diadopsi seperti yang dikabarkan sebelumnya. Lee Woo-jin lah yang menculik dan merawatnya hingga tumbuh dewasa. Tidak hanya itu, Lee Woo-jin juga menghipnotis anak Daesu hingga mengubah namanya menjadi Mido. Lantas, Daesu yang mengetahui hal tersebut, emosinya pun meluap. Ia berusaha menyerang Lee Woo-jin, namun dihadang oleh penjaga Lee Woo-jin berambut putih. Hingga suatu ketika saat dia akan membunuh Daesu, dan tiba-tiba di sisi lain, Mido yang dititipkan Daesu ke Park Cheol, namun ternyata Mido malah disekap oleh Park Cheol. Kemudian di hadapan Mido terdapat kotak hadiah, yang dimana isinya yaitu fakta yang mengungkapkan bahwa Daesu adalah ayah kandungnya sendiri. Kotak ini berasal dari Lee Woo-jin yang masih bersekongkol dengan Park Cheol. Daesu melarang Mido agar tidak membuka kotak itu. Kemudian Daesu dengan belas kasihan, dia mencoba untuk memohon kepada Lee Woo-jin agar Mido tidak diperkenankan mengetahui yang sebenarnya terjadi. Bahkan, saking Daesu tidak mau anaknya mengetahui semua ini, Daesu rela meragakan layaknya seperti anjing di hadapan Lee Woo-jin. Dan tidak tanggung-tanggung, Daesu memotong lidahnya sendiri. Kemudian, akhirnya Lee Woo-jin mengabulkan permintaan Daesu. Dia menelpon Park Cheol dan menyuruhnya agar kotak itu tetap tertutup. Setelah itu, Lee Woo-jin berkata kepada Daesu untuk apa dirinya ini tetap hidup sambil menodongkan senjata, dan tiba-tiba Lee Woo-jin tidak jadi menembak Daesu. Secara bersamaan, remote detak jantung Lee Woo-jin terjatuh. Dengan sigap, Daesu kemudian mengambilnya. Dirasa remote itu akan membunuh Lee Woo-jin, namun setelah dipencet, tiba-tiba ternyata remote itu memutarkan rekaman Daesu yang sedang mantap-mantap bersama Mido atau anak kandungnya sendiri. Kemudian, ketika Lee Woo-jin akan pergi, dia mengatakan, "Aku dan kakakku menyadarinya, akan tetapi kita tetap mencintai satu sama lain. Bisakah kalian berdua melakukannya?" Kemudian saat di dalam lift, Lee Woo-jin mengingat masa lalu dirinya ketika kakaknya akan terjun bunuh diri. Lee Woo-jin berusaha untuk menyelamatkannya, akan tetapi kakaknya menyuruhnya agar untuk melepaskannya. Dan setelah itu, tiba-tiba kemudian di akhir film, Daesu mendatangi seorang wanita tukang hipnotis. Daesu meminta wanita itu agar bisa menghipnotisnya. Hipnotis ini bertujuan untuk membuat seolah-olah Daesu menjadi dua kepribadian ganda. Orang pertama dianggap sebagai orang yang tidak mengetahui semuanya, dan orang yang kedua yang mengetahui rahasianya, yang dinamakan sang monster. Arti monster di sini yaitu Daesu merupakan sosok ayah yang tidak sengaja dia telah meniduri anak kandungnya sendiri. Hal itu yang menjadikannya sebagai kesalahan terbesar dalam kehidupannya ini. Kemudian, Daesu pun akhirnya tersadar. Lalu ada Mido yang datang menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Namun, Mido yang belum mengetahui yang sebenarnya, kemudian dia mengatakan, "Aku mencintaimu." Sambil dipeluk oleh Mido, Daesu pun hanya bisa menangis dan tidak bisa mengucapkan kata-kata. 사랑해요. Dan kemudian film ini pun... Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film Oldboy 2003 ini. Menurut kalian bagaimana film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sedikit gua mau ambil kesimpulan video ini. Yang pertama yaitu Daesu, dia yang telah dikurung selama 15 tahun, kemudian dia terbebas dan ingin membalaskan dendamnya kepada orang yang telah menculiknya. Akan tetapi, kita semua telah mengetahui
bahwa dalang dari penculikan Daesu ini ialah Lee Wo-jin yang berniat untuk membalaskan dendamnya, yang dimana kakaknya Wo-jin bunuh diri akibat perkataan Daesu yang telah menyebar gosip mereka berdua. Dengan berbagai cara, Lee Wo-jin telah mengatur rencana untuk membalaskan dendamnya. Mulai dari menculik Daesu di saat putrinya berusia 4 tahun, Lee Wo-jin pun menghipnotis mereka berdua, dan di saat Daesu terbebas setelah 15 tahun, akhirnya Daesu dan Mido bertemu di restoran yang dimana Mido berusia 19 tahun. Di usia inilah lagi matang-matangnya wanita sedang pubertas, sehingga Daesu dan anak kandungnya sendiri melakukan adegan mantap-mantap. Dan pada intinya, pembalasan dendam inilah yang diinginkan Lee Wo-jin. Oke Sobat Santuy, mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.